Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Al-Hafid dengan NIM C1B020115. Saya dari manajemen ruang 003. Saya akan menjawab pertanyaan soal UTS manajemen strategik. Yang nomor 1, sebutkan definisi manajemen strategi menurut 3 para ahli. Yang pertama, menurut Nawawi, pengertian manajemen strategi adalah sebuah perencanaan berskala besar yang berorientasi untuk mencapai masa depan yang jauh dan didefinisikan sebagai keputusan pemimpin tertinggi yang fundamental dan pokok. Menurut Mulyadi, ialah pengertian manajemen strategi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh manajer dan pegawai untuk merumuskan dan melaksanakan strategi dalam penyediaan customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Kemudian menurut Thomas L. Whelan, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang manajerial. Nomor 2, manfaat manajemen strategi bagi perusahaan. Yang pertama, menetapkan arah strategi perusahaan. Proses manajemen strategi dapat menggambarkan tingkat kinerja yang diinginkan dan menetapkan arah sehingga semua karyawan di perusahaan mengetahui tujuan dan target mereka. B. Fokus pada prioritas perusahaan. Manajemen strategi dapat mengidentifikasi hal-hal prioritas yang secara strategis penting bagi perusahaan. C. Memahami lingkungan yang berubah. Manajemen strategi dapat membuat prediksi perubahan yang akan terjadi di masa depan untuk membantu perusahaan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengelola perubahan dengan merencanakan yang matang. D. Mendapatkan keunggulan sehingga dapat bersaing. Dengan menggunakan manajemen strategi yang bagus dapat membantu perusahaan untuk membangun keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaing lainnya. Yang E. Meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik. Manajemen strategi yang sukses harus dapat memastikan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dan dapat menghasilkan keuntungan. F. Memastikan perusahaan dapat berjalan dalam jangka panjang. Manajemen strategi dapat mengidentifikasi setiap peluang serta ancaman yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan sehingga memaksimalkan setiap peluang yang ada dan meminimalkan resiko. Yang G. Dengan bantuan manajemen strategi dapat mempermudah perusahaan dalam memprediksi perubahan yang terjadi di masa depan. Nomor 3, jelaskan proses yang dilalui dalam menerapkan manajemen strategi. Yang pertama, pengembangan visi dan misi organisasi. Pengembangan visi dan misi organisasi ini meliputi seperti apa yang ingin dicapai dan wujud organisasi seperti apa yang diinginkan di masa mendatang. Yang kedua, penetapan tujuan organisasi. Penetapan tujuan organisasi yang merupakan usaha menerjemahkan misi organisasi ke dalam bentuk sasaran yang lebih jelas dan spesifik tentang sesuai yang ingin dicapai. 3. Penyusun dan memilih alternatif sebagai alternatif strategi. Ketidakstabilan dalam mengambil keputusan ini yang seringkali menimbulkan kekacauan dan kebingungan bagi anggota organisasi. 4. Yang keempat, implementasi atas strategi yang dipilih. Fungsi implementasi strategi pada prinsipnya berkaitan dengan usaha untuk memastikan bahwa strategi yang dipilih adalah yang paling cocok dan dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Yang kelima, evaluasi kinerja, review situasi, dan tindakan koreksi. Kemudian yang keenam, tindakan evaluasi masih diperlukan untuk menilai kinerja yang dicapai. Nomor 4, jelaskan hubungan antara manajemen strategi dan keunggulan bersaing. Jawab. Tujuan akhir dari proses manajemen strategi adalah untuk memungkinkan perusahaan memilih dan menerapkan strategi yang menghasilkan competitive advantage atau keunggulan bersaing. Secara umum, sebuah perusahaan dikatakan memiliki competitive advantage ketika dapat menciptakan nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan pesaing. Nilai ekonomi merupakan perbedaan yang pelanggan bersedia bayar untuk suatu produk atau layanan dan total biaya untuk memproduksi produk atau layanan tersebut. Dengan demikian, ukuran keunggulan kompetitif perusahaan adalah perbedaan antara nilai ekonomi yang dapat diciptakan perusahaan dan nilai ekonomi yang dapat diciptakan oleh para pesaing. Nomor 5. Jelaskan bagaimana perusahaan bisa mendapatkan keunggulan bersaing secara terus-menerus. Jawab. Yang pertama,
Strategi kepemimpinan biaya menjadi prosedur rendah biaya dalam menghasilkan barang dan jasa atau membantu menurunkan biaya bagi pemasok dan pelanggan sehingga pesaing memiliki biaya produksi yang lebih tinggi. Kemudian yang B, strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi yaitu mengembangkan cara-cara untuk membedakan produk dan layanan dari para pesaing dan mengurangi keunggulan diferensiasi pesaing. Kemudian C, strategi inovasi. Menemukan cara baru dalam melakukan bisnis. Strategi ini dapat melibatkan pengembangan produk dan jasa yang unik guna memasuki pasar yang unik. Kemudian yang D, strategi pertumbuhan. Secara signifikan memperluas kapasitas perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa, ekspansi ke pasar global, diversifikasi ke produk atau jasa yang baru, atau mengintegrasikan ke dalam produk dan jasa terkait. Yang E, strategi aliansi. Membentuk hubungan bisnis baru, aliansi dengan pelanggan, pemasok, pesaing, konsultan, dan perusahaan. Hubungan ini bisa berupa merger, akuisisi, usaha patungan, pembentukan perusahaan virtual, atau pemasaran lainnya. Yang nomor 6, jelaskan tentang strategi bersaing dasar yang dikemukakan oleh Michael Porter. Michael Porter menyatakan bahwa ada 3 generik kompetitif strategi yang diyakini dapat digunakan oleh sebuah institusi untuk mencapai keunggulan bersaing. 3 strategi tersebut adalah: yang pertama adalah differentiation, low cost, leadership, dan fokus. Yang pertama, kepemimpinan biaya atau cost leader strategy. Kepemimpinan biaya mungkin merupakan bagian yang paling jelas dari 3 strategi generik. Di dalamnya sebuah perusahaan menetapkan untuk menjadi produsen biaya rendah di industrinya. Perusahaan memiliki cakupan yang luas dan melayani banyak segmen industri dan bahkan dapat beroperasi di industri terkait. Kemudian yang kedua, strategi generik adalah diferensiasi. Dalam strategi diferensiasi, perusahaan berusaha untuk menjadi unik dalam industri bersama beberapa dimensi yang luas dihargai oleh pembeli. Itu memilih satu atau lebih atribut yang banyak pembeli di industri dianggap sebagai penting dan unik. Memposisikan diri untuk memenuhi kebutuhan tersebut itu dihargai untuk keunikannya dengan harga premium. Perusahaan yang dapat mencapai dan mempertahankan diferensiasi akan menjadi pemain di atas rata-rata dalam industrinya. Logika strategi diferensiasi mengharuskan suatu perusahaan memilih atribut yang membedakan dirinya yang berbeda dari para pesaing. Dan yang ketiga, strategi generik fokus. Strategi ini sangat berbeda dari yang lain karena terletak pada pemilihan lingkup kompetitif sempit dalam suatu industri. Fokuser memiliki segmen atau kelompok segmen dalam industri dan penjahit strategi untuk melayani mereka dengan mengesampingkan orang lain. Fokuser suatu mengambil keuntungan dari suboptimasi di kedua arah oleh pesaing luas bertarget. Jika perusahaan dapat mencapai keberlanjutan dalam kepemimpinan biaya atau cost fokus atau diferensiasi fokus di suatu segmen dan segmen yang secara struktural menarik, maka fokuser akan menjadi pemain di atas rata-rata dalam industrinya. Baiklah, terima kasih. Sekian jawaban UTS Manajemen Strategi dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.